Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 13 pada mata kuliah analisis dan pemodelan spesial. Pertama-tama kami berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Roni Teguh, Eskom MTPHD, untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu evaluasi sebaran titik api berdasarkan tren curah hujan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah 2024. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Dinda Marsyanda Putri. Lalu teman saya Muhammad Farid Zakwan, Kristen Pedrik Nakano, Dipa Krisnofrianto Pratama, dan Renaldi Dwi Saputra. Di sini saya akan membacakan latar belakang pada hasil kerja kami. Kebakaran hutan dan lahan atau kahurtia merupakan bencana ekologis yang sering terjadi di Kalimantan Tengah, termasuk di Kabupaten Pulang Pisau, yang memiliki wilayah gambut luas dan rentan terhadap kekeringan. Salah satu indikator utama dalam analisis risiko kahurtia adalah sebaran titik api atau hotspot, yang umumnya meningkat pada musim kemarau. Pada tahun 2024, jumlah titik api menunjukkan peningkatan signifikan di beberapa kecamatan, terutama di wilayah selatan. Untuk memahami faktor lingkungan yang mempengaruhi kemunculan titik api tersebut, maka dilakukanlah analisis terhadap data curah hujan dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2024. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi keterkaitan antara pola curah hujan dan persebaran titik api dalam tahun yang sama, serta menjadikan informasi ini sebagai dasar dalam mitigasi dan perencanaan pengelolaan kebakaran hutan dan juga lahan. Pemahaman terhadap hubungan spasial temporal antara variabel klimatologis dan kejadian kebakaran ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kahurtia berbasis data. Selanjutnya yaitu deskripsi masalah. Kabupaten Pulang Pisau memiliki ekosistem lahan gambut yang sangat rentan terbakar, khususnya saat curah hujan rendah dan musim kemarau berlangsung. Berdasarkan data titik api tahun 2024, lonjakan signifikan terjadi di wilayah-wilayah seperti Kahayan Kuala, Katingan Kuala, dan Sebangau Kuala, terutama pada bulan Agustus yang bertepatan dengan puncak musim kemarau. Sebaliknya, data curah hujan menunjukkan curah tertinggi pada bulan Maret dan terendah pada bulan Agustus. Perbandingan antara persebaran titik api dan data curah hujan dalam tahun yang sama memberikan gambaran mengenai keterkaitan langsung antara kelembapan lingkungan dan intensitas kebakaran. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi pada musiman data dan spasial yang konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai dasar sistem peringatan dini, perencanaan tata guna lahan, dan kebijakan mitigasi karhutla di masa mendatang. Selanjutnya yaitu latitude dan longitude. Pada latitude, koordinat yang menunjukkan posisi suatu titik terhadap garis khatulistiwa, yang merupakan garis imajiner 0 derajat. Nilai latitude terkisar dari minus 90 derajat hingga 90 derajat, di mana nilai positif menunjukkan lokasi di belahan bumi utara dan nilai negatif menunjukkan belahan bumi selatan. Kemudian pada longitude, koordinat yang menunjukkan posisi suatu titik terhadap garis meridian utama atau prime meridian yang berada di Greenwich, Inggris dengan nilai 0 derajat. Nilai longitude berkisaran dari minus 180 derajat hingga 180 derajat, di mana nilai positif menunjukkan arah ke timur dan nilai negatif menunjukkan barat dari prima meridian. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan data titik api. Jadi di sini sebelah kiri saya ada layout peta
Kabupaten Pulang Pisau. Jadi saya jelaskan dulu, peta ini menunjukkan tingkat bahaya berdasarkan indeks korelasi di Kabupaten Pulang Pisau per kecamatan. Indeks bahaya dibagi jadi 3, hijau itu artinya rendah, kuning itu sedang, dan merah itu tinggi atau bisa bisa berpotensi menjadi kebakaran. Dengan sebaran titik merah itu terutama ada di sebelah selatan di sini. Terus saya akan eh, mendemokan untuk bagian aplikasi QGIS. Jadi data yang saya ambil di sini kan dari NASA. Jadi cara input datanya kan di bagian geometry definition. Di sini kan ada X field sama Y field. Di field ini harus terisi longitude sama latitude. Kata apa? Sebelumnya kan sudah dijelaskan sama teman saya pengertian longitude sama latitude. Jadi un- untuk menginput filenya dalam bentuk CSV, jadi tinggal di-add saja dan dia akan muncul di sebelah kiri di bagian layers. Dan untuk sumber data yang saya ambil itu dia ada di sini. Jadi di sini saya ngambilnya di NASA, di website NASA untuk kebakaran untuk fire data. Di sini saya menggunakan 4 satelit karena eh, 4 satelit ini dia menampilkan titik api yang berbeda-beda atau bisa eh, harus ada 4 satelit untuk melengkapi semua titik-titik api sesuai koordinatnya. Di sini bisa dilihat view mapnya ada di Pulau Pisau. Terus eh, jadi di sini ya di sini dari tahun 2024 dari awal tahun apa dari awal tahun dari tanggal 1 Januari sampai tahun 2025 bulan 5 tanggal 31. eh jadi saya akan memperlihatkan untuk bagian kikisnya. Jadi kalau kita zoom di sini ada banyak penyebaran untuk titik-titiknya ya. Jadi ada di bagian Kahaya Kuala, Sebanga Kuala, terus untuk bagian Kahayan Tengah, Pahandut. Sini bisa dilihat penyebarannya ada di sini merah, kuning dan hijau. Terus untuk bagian arkisnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini tampilannya sama ya. Jadi untuk memanggil titik-titiknya saya menggunakan simbolik. Untuk value field-nya saya pilih scan. Jadi add value-nya ini saya isi untuk 3 indeks saja karena untuk mengidentifikasi indeks-indeks apa saja eh, yang rendah, sedang, dan tinggi. Jadi di sini saya akan menggunakan 3 value saja. Jadi tinggal di apply, terus oke. Jadi di sini kayak gini tampilannya untuk di aplikasi ArcGIS. Oke, jadi untuk penjelasan kedua aplikasi QGIS sama ArcGIS ini cukup sampai di sini. Selanjutnya untuk data curah hujan akan dijelaskan oleh teman saya di WIPA. Baik, selanjutnya untuk penjelasan terkait curah hujan akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, saya Dwi Pakesnopretto Pratama. Untuk dataset yang kami gunakan di sini berasal dari website CRIPS atau Climate Hazard Group Infrared Precipitation with Station Data, yang dimana menggabungkan data satelit dan pos hujan darat dengan resolusi spasial 0,05 derajat. Data diunduh melalui situs resmi CRIPS untuk periode Januari hingga Desember tahun 2024, yang dimana mencakup wilayah Kalimantan Tengah. Data dalam format raster kemudian diolah menggunakan perangkat lunak ArcGIS untuk diekstrak berdasarkan wilayah administratif. Dan hasilnya dikonversi ke dalam format tabel CSV untuk analisis lebih lanjut. Bisa dilihat di gambar di sebelah kiri ini adalah layout dari Kabupaten Pulang Pisau yang sudah kami petakan data curah hujannya. Perlu diingat, satuan milimeter di sini menunjukkan seberapa tebal lapisan air hujan yang turun di permukaan datar selama 1 tahun penuh. Misalnya, curah hujan 2400 mm artinya ada 2,4 meter air hujan yang jatuh dan terkumpul jika tidak meresap atau mengalir.
Untuk penjelasannya, terkait peta persebaran curah hujan di Kabupaten Pulau Pisau ini bisa dilihat di layout sebelah kiri, yang dimana peta menampilkan informasi curah hujan yang diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama itu rendah dengan nilai antara 2.400 hingga 2.600 mm. Yang kedua adalah kategori sedang antara 2.700 hingga 2.800 mm. Dan yang terakhir adalah tinggi, yaitu antara 2.900 hingga 3.400 mm. Dari peta yang bisa kita lihat, wilayah dengan curah hujan tinggi ditandai dengan warna biru tua. Lebih banyak terdapat di bagian utara, terutama di Kecamatan Benamat Pinang, sedangkan wilayah di bagian tengah hingga selatan seperti Maliku, Sebangau Kuala, dan Kuala Kahayan cenderung memiliki curah hujan sedang hingga rendah dengan warna biru muda. Untuk peta ini dilengkapi dengan batas administrasi Kabupaten Pulau Pisau yang ditandai dengan warna merah muda transparan, serta latar belakang citra satelit yang membantu memperlihatkan kondisi geografi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Christian Paritnakano akan membacakan kesimpulan. Di kesimpulan ini, berdasarkan hasil analisis sebaran titik api dan curah hujan tahun 2024 di Kabupaten Pulau Pisau, dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan intensitas curah hujan yang rendah cenderung mengalami jumlah titik api yang lebih tinggi. Pola distribusi spasial menunjukkan keterkaitan signifikan antara kelembapan lingkungan dan kejadian kebakaran, terutama pada puncak musim kemarau. Dengan demikian, data curah hujan dapat dimanfaatkan sebagai indikator pendukung dalam identifikasi wilayah rawan kebakaran dan sebagai acuan dalam perencanaan mitigasi karhutla yang lebih tepat sasaran. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.